Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Jadi begini, saya Muhammad Rayhan Al-Hakim dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedang melakukan penelitian tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa kedokteran. Nah, berhubung kakaknya itu apa namanya mahasiswa kedokteran, jadi saya rasa Kakak adalah orang yang tepat untuk saya jadikan narasumber. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dafakbar Alamsyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan Fakultas Kedokteran. Eh, jadi untuk pertanyaan pertama ya, menurut Kakak apa sih Pancasila itu? Kalau menurut saya, Pancasila itu merupakan sebuah pegangan atau dasar negara bagi warga negara Indonesia yang disahkan secara fundamental dan harus dipergunakan dan dimanifestasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke, dari pertanyaan kedua, menurut Kakak apa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan di bidang kedokteran itu sendiri? Kalau iya, coba jelaskan apa, Kak? Kalau dari saya mungkin ada sih hubungannya. Jadi mungkin Pancasila ini sebagai pegangan kita sebagai mm, mahasiswa kedokteran atau bahkan dokter untuk menangani atau melakukan tindakan-tindakan di ranah kesehatan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, menurut Kakak, apa penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama yang bisa diterapkan pada bidang kedokteran? Eh, Oke, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi mungkin Hmm. pengaplikasiannya tentang tindakan kita sebagai dokter, apakah gimana ya? Jadi mungkin kita sebagai dokter ada hal-hal yang kayak misal hal-hal yang sensitif untuk dilakukan yang di ranah agama. Seperti misalnya jika ada pasien yang hamil minta untuk digugurkan kandungannya itu kan ada kayak apa tekanan batin sendiri. Kita sebagai dokter, apakah kita mengikuti ajaran kita sebagai muslim yang baik atau menuruti keinginan pasien. Jadi gitu sih. Oh, iya. Em, dari untuk pertanyaan keempat, menurut Kakak, apa penerapan nilai Pancasila sila kedua yang bisa diterapkan pada bidang kedokteran? Oke. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin lebih sila kedua mungkin pengaplikasiannya kita sebagai dokter cara kita untuk mengetrit pasien bagaimana. Soalnya kan mungkin sekarang lagi banyak kayak kasus-kasus pasien yang menggunakan BPJS disendirikan. Nah, itu mungkin tidak sesuai dengan asas sila kedua yang merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan di situ ada kata adil. Jadi apapun kayak keadaan ekonomi pasien kita harus melayani mereka dengan sama dan adil. Jadi Oke, nggak gap antara apa ekonomi pasien tinggi dan ekonomi pasien yang rendah. oke. Menurut Kakak, apa penerapan nilai Pancasila sila ketiga atau ketuhanan yang Maha Esa yang bisa diterapkan pada bidang kedokteran? Gimana tadi pertanyaannya? Em, apa penerapan nilai-nilai Pancasila menurut Kakak dari sila ketiga yang bisa diterapkan pada bidang kedokteran? Sila ketiga mungkin kita sebagai kesehatan bisa membantu atau mempersatukan rakyat Indonesia ini di ranah kita sendiri yaitu kesehatan kan ya persatuan Indonesia. Jadi mungkin kita bisa mendukungnya dari ranah tersebut bagi tenaga kesehatan. Oke. Em,
Dan pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sila keempat yang bisa diterapkan pada bidang kedokteran? Di Oke, di sila keempat mungkin lebih kita sebagai tenaga kesehatan untuk memusyawarahkan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan warga negara Indonesia seperti misalnya wabah COVID-19 mungkin diskusinya di organisasi di Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kita mungkin untuk melaksanakan atau memanifestasikan sila keempatnya itu di sana untuk musyawarah bagaimana kayak tindakan kita sebagai tenaga kesehatan ke wabah corona yang sedang melanda di Indonesia ini. Mungkin kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima yang bisa diterapkan di bidang kedokteran? Kalau istilah kita kan bagi seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin korelasinya sama kayak yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apapun keadaan pasien kita, kita harus melayaninya dengan sama dan adil. Ya karena kita harus kayak ya sesama warga Indonesia kan setara, jadi nggak ada gap antara mereka yang tinggi dan mereka yang rendah gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.